Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Fauzia. Saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik ini. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa payudara dok. Pemeriksaan payudara ya Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu kenapa ini payudara tak Ibu? Tidak apa-apa sih dok, cuma mau periksa biasa saja. Cuman mau pemeriksaan biasa ya. Oke baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ini mungkin bersifat pribadi tapi saya akan menjamin kerahasiaannya. Nah baik Ibu, nama tak siapa? Mega dok. Ibu Mega. Ibu Mega umur tak berapa? 25 tahun dok. 25 tahun. Ibu Mega tinggal di mana? Di Sediang dok. Sediang di. Baik Ibu Mega, sudah menikah? Sudah dok. Sudah ya. Ibu Mega sudah punya anak? Sudah dok, satu. Sudah ya. Ibu Mega dalam keadaan haid atau tidak? Iya dok, saya dalam keadaan haid. Keadaan haid ya. Ibu Mega dalam keadaan menyusui? Tidak dok. Tidak ya. Baik Ibu Mega, sebelumnya pernah punya penyakit seperti hipertensi atau diabetes? Tidak ji dok. Belum, enggak ya. Keluarga tak Ibu Mega ada yang terkena hipertensi atau diabetes? Tidak ada juga dok. Tidak ada. Untuk penyakit keganasan sendiri seperti kanker, apakah di keluarganya Ibu Mega ada yang terkena? Tidak ada ji dok. Tidak ada ya. Baik Ibu Mega, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan memberikan sedikit informasi terhadap Ibu Mega. Nah di sini memang pemeriksaan payudara itu sangat penting bagi wanita Ibu Mega. Mengapa? Karena ini merupakan screening awal atau penilaian awal dari penyakit keganasan seperti tumor ataupun kanker Ibu. Nah, adapun faktor dari kanker tersebut, yang pertama itu dari pola hidupnya Ibu sendiri. Kemudian bisa juga karena faktor genetika atau keturunan. Kemudian ada faktor radiasi dan hormonal Ibu. Nah, jadi memang sangat penting untuk pemeriksaan payudara. Nah, hal ini juga Ibu bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, Ibu datang ke klinik, kemudian meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian Ibu bisa, yang kedua itu Ibu juga bisa memeriksakan diri Ibu juga sendiri, pemeriksaan payudara sendiri di rumah, atau biasa kita sebut itu dengan sadari Ibu. Nah, baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada ya Ibu. Baik, mungkin sedikit agak kurang nyaman yang Ibu rasakan sebentar pada saat pemeriksaan. Namun saya akan melakukan pemeriksaan tersebut dengan profesional Ibu. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saya akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian cuci tangan Ibu. Ibu bisa tunggu sebentar di sini. Nah, adapun alat dan bahan dari pemeriksaan payudara, yang pertama itu kita butuhkan baby oil. Mengapa kita butuhkan baby oil? Karena ini gunanya untuk mempermudah kita dalam mempalpasi payudara pasien. Nah, baby oil ini juga bisa kita gantikan dengan minyak zaitun, minyak kelapa, ataupun lotion. Kemudian di sini kita gunakan manikin payudara, bantal untuk pemeriksaan, kemudian manikin. Baik, setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah cuci tangan kita meminta pasien untuk membuka baju serta bra yang dikenakan oleh pasien. Baik Ibu, bisa buka baju tak dan bra tak? Iya dok, bisa.
pasien membuka baju dan branya, kemudian kita di sini kita mulai menginspeksi area payudara dari pasien. Yang kita inspeksi yaitu kulit dari payudara, kemudian kita lihat bagian areola dari payudara, serta nipple atau puting. Yang pertama kita lihat simetrisnya payudara, apakah payudara ini simetris atau tidak. Nah, patokannya kita yaitu garis tengah tubuh dari pasien atau sternum dari pasien. Nah, kemudian kita lihat pembesaran dari payudara, apakah ada perbedaan pembesaran dari payudara atau tidak. Kemudian kita nilai warna kulit dari payudara, apakah ada tanda-tanda inflamasi, kemudian apakah ada keriput, kemudian apakah ada lipatan pada kulit payudara atau tidak. Kemudian kita nilai areola dan putingnya, apakah ada luka atau tidak. Kemudian kita lihat lagi nipple atau puting dari payudara, apakah ada keluar cairan atau tidak, kemudian arahnya itu normal atau tidak. Setelah kita menilai, kita meminta pasien untuk meletakkan kedua tangannya di belakang kepala. Baik, Ibu bisa diletakkan kedua tangan Pak di belakang kepala. Nah, kita meminta pasien untuk meletakkan tangan di belakang kepala sehingga musculus pectoralisnya ini kencang. Kemudian kita nilai lagi payudara dari ibu tersebut atau pasien. Kita lihat apakah ada perbedaan pembesaran dari payudara, kemudian warna kulitnya bagaimana, apakah ada inflamasi, apakah ada keriput, apakah ada lipatan atau tidak. Kemudian kita lihat areola dan nipple-nya, apakah ada luka, kemudian nipple-nya apakah ada cairan yang keluar atau arahnya itu normal atau tidak. Kemudian kita meminta pasien untuk meletakkan tangannya di pinggang. Jadi Ibu bisa letakkan di pinggang. Nah, kemudian kita nilai lagi bagaimana pembesaran dari payudara pasien, bagaimana warna kulit dari pasien, terus putingnya itu apakah mengeluarkan cairan atau tidak. Kemudian arah dari putingnya itu normal atau tidak. Kemudian setelah itu kita meminta pasien untuk memegang tangan kita sambil pasien ini tunduk ke bawah. Bisa kita pegang tangan ibu, kemudian kita agak menunduk. Nah, di sini kita menilai posisi penggantungan dari payudara pasien. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke meja pemeriksaan, di mana kita meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Baik, Ibu bisa berbaring. Iya. Nah, setelah pasien berbaring di sini, nah kita melihat dulu, kita menginspeksi dulu bentuk dari payudara pasien, apakah simetris atau tidak, kemudian pembesarannya bagaimana, apakah sama atau tidak, kemudian kita nilai juga areola dan nipple-nya, apakah terdapat luka atau tidak, kemudian kita lihat nipple-nya apakah keluar cairan atau tidak, terus arah putingnya itu normal atau tidak. Nah, setelah kita menginspeksi payudara dari pasien, selanjutnya kita akan mempalpasi payudara pasien, di mana yang pertama itu kita minta pasien untuk menaikkan satu tangan dari pasien, kalau payudaranya yang diperiksa sebelah kanan, berarti tangan kanan yang dinaikkan ke belakang kepala.
baik ibu bisa naikkan tangan tak ke belakang kepala. Oke. Kemudian kita meletakkan bantal di bawah tubuh pasien. Baik ibu, saya letakkan bantal di sedikit ibu. Oke. Setelah itu kita menggunakan baby oil untuk palpasi area payudara dari pasien. Nah, cara mempalpasi yaitu kita gunakan dua tangan kiri dan kanan dengan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, arah palpasi kita itu bisa dari arah luar ke dalam atau dari dalam keluar. Di sini saya akan menggunakan arah dari luar ke dalam, yaitu dari luar payudara ke bagian areola dalam payudara. Tapi di ibu saya raba sedikit payudara rata. Kita raba. Di sini yang kita nilai yang pertama itu apakah terabah benjolan atau tidak. Kemudian apakah ada nyeri tekan yang dirasakan oleh pasien atau tidak. Nah, setelah itu untuk nipple-nya atau puting dari pasien, kita menggunakan 2 jari saja, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Nah, kita tekan nipple atau puting dari pasien seperti ini, kita tekan, kemudian kita nilai apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Nah, setelah itu kalau ada cairan keluar, yang kita nilai itu yang pertama konsistensi dari cairan tersebut. Nah, kemudian warna dari cairan tersebut, apakah ada darah yang keluar atau tidak. Kemudian bau dari cairan tersebut. Nah, hal ini palpasi ini kita lakukan juga pada payudara sebelah kiri dari pasien. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa mencatatkan hasil pemeriksaan kita pada buku pemeriksaan ibu. Nah, jika kita merasa kurang puas atau terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan tersebut, kita bisa mengulang pemeriksaan ini dengan keadaan pasiennya itu duduk, kemudian kedua tangan dari pasien tegak lurus ke bawah di samping badan dari pasien. Nah, setelah pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk bangun dan duduk. Baik ibu, bisa bangun kemudian duduk. Kita melanjutkan dengan pemeriksaan kelenjar getah bening, di mana kita menilai, kita mempalpasi daerah sekitaran aksila dari ibu dengan meminta ibu merentangkan tangan ke samping. Baik ibu, bisa direntangkan tangan tak ke samping. Oke, di sini kita memeriksa kelenjar getah bening dari pasien, apakah teraba jaringan getah beningnya, apakah teraba benjolan atau massa, serta apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Baik ibu, bisa kita kasih turun. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kita bisa meminta pasien untuk mengenakan pakaiannya kembali serta duduk kembali. Baik ibu, bisa kenakan pakaian tak kembali ibu.
pemeriksaan payudara terhadap ibu. Alhamdulillah ini kita tidak menemukan kelainan atau kejanggalan dari pemeriksaan tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa saja penilaian-penilaian daripada pemeriksaan payudara tersebut. Yang pertama itu bentuk dari payudara, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita nilai warna kulit dari payudara, apakah terdapat inflamasi, keriput, ataupun terdapat lipatan pada daerah kulit payudara. Nah, kemudian selanjutnya jika terdapat benjolan pada payudara, yang kita nilai itu yang pertama diameter, kita bawa dalam satuan sentimeter. Misalnya kita dapat diameternya itu benjolannya 2 cm. Nah, kemudian kita lihat batas dari benjolan itu apakah berbatas tegas atau tidak. Kemudian kita lihat kemudian kita tekan benjolan itu apakah dia mobilisasi atau tidak. Kemudian kita lihat konsistensinya, apakah dia itu lunak atau keras, atau lunak atau keras. Nah, biasanya kalau keras itu bisa mengarah ke keganasan atau kanker, kemudian yang lunak itu biasa mengarah ke tumor. Kemudian yang kita rasakan juga apakah ada nyeri tekan pada benjolan tersebut. Kemudian bentuk dari benjolannya itu bagaimana. Nah, kemudian kalau terdapat cairan pada nipel, yang pertama kita nilai dari cairan itu, yang pertama adalah baunya ibu. Kita nilai baunya. Kemudian kita nilai juga konsistensi dari cairan tersebut. Kemudian kita lihat juga warna dari cairan tersebut apakah mengeluarkan darah atau tidak. Nah, kemudian itu jika terdapat tanda-tanda seperti kemerahan pada kulit payudara, kemudian terdapat benjolan, kemudian terdapat nyeri tekan, kemudian nipelnya itu mengeluarkan cairan. Nah, itu diakibatkan karena adanya infeksi. Jadi hal ini bisa dikena oleh ibu-ibu yang dalam keadaan menyusui. Nah, kalau hanya terdapat cairan dari nipel, nah kemudian menurut informasi ibu tersebut dalam keadaan pasca melahirkan, hal ini normal ibu. Nah, kemudian untuk perbedaan pembesaran dari payudara itu sendiri itu juga normal. Nah, karena tidak semua payudara itu simetris. Nah, mungkin itu saja ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk kerjasamanya ibu. Kalau ibu kemudian saya juga memberitahu ibu bahwasanya ibu bisa melakukan pemeriksaan ini di rumah dengan cara ketika ibu mandi, ibu meletakkan misalnya ibu mau memeriksakan payudara kirinya ibu bisa meletakkan tangan kirinya ibu ke belakang kepala, kemudian ibu meraba daerah payudara ibu dari luar ke dalam atau bisa juga dari dalam keluar ibu. Nah, ibu juga bisa lakukan di payudara kanannya ibu. Nah, ibu, jadi kalau ibu telah melakukan pemeriksaan itu yang biasa kita sebut dengan sadari di rumah, kemudian ibu mendapatkan benjolan, kemudian benjolan itu ibu rasa nyeri ketika ditekan, ibu bisa datang ke klinik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Ibu. Nah, baik Ibu, ada yang Ibu mau tanyakan dari pemeriksaan ini? Tidak ada nih dok. Tidak ada ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, makasih dok. Terima kasih Ibu.